Gerakan feminisme itu masuk ke Indonesia kira-kira tahun 70-an sebagai gerakan itu ya. Idenya ada dari zaman Kartini. Tapi sebagai gerakan yang akhirnya menjadi gerakan politik itu ketika LSM Indonesia dapat banyak beasiswa terutama belajar ke luar negeri, Amerika, Inggris dan Belanda, dan pulang dengan ide gender equality itu. Jadi kesetaraan perempuan. Baru setelah itu universitas ambil alih menjadi kurikulum. Sekarang banyak universitas punya kajian gender. Tetapi buat saya bukan itu masalahnya tuh. Semua kajian gender itu dimaksudkan untuk membekali pemimpin kita dengan perspektif itu, perspektif keadilan. Tapi kalau saya ngajar misalnya kajian gender UI itu, isinya adalah perempuan. Mestinya ada beasiswa laki-laki ikut kuliah gender. Sebab yang mesti kita bikin paham itu laki-laki justru, bukan perempuan kan. Jadi seolah-olah dianggap kalau ini kan studi gender, ngapain laki-laki masuk di situ? Lo justru karena studi gender, laki-laki yang harus belajar. Karena yang buta huruf terhadap gender adalah laki-laki itu. Ada, jadi seolah-olah dianggap kalau feminisme itu artinya kebijakan itu harus tunggu suara perempuan tuh. Seolah-olah perempuan itu nggak bisa bicara secara lantang. Kan perempuan dianggap Anda feminis ya, itu artinya ya udah Anda di bagian masak-memasak aja lah. Jadi kata feminis itu nggak dimengerti sebetulnya. Feminisme artinya pro pada keadilan tuh. Jadi bukan cuma perempuan yang menjadi feminis, laki-laki juga mesti punya paham feminisme. Namanya tuh male feminist. I am a male feminist. Saya seorang laki-laki tetapi berperspektif perempuan. Bukan berarti saya ke perempuanan, bukan. Cara berpikir saya adalah tentang justice. Itu masalahnya kan. Jadi feminisme itu equals to justice sebetulnya tuh. Nah itu yang kurang dididik atau kurang dijadikan kurikulum di partai politik. Lembaga hukum kurang berpihak, sebab banyak lembaga hukum yang hanya mau ambil kasus yang ada uangnya itu. Sementara silent crime ini, kita sebut silent crime, kejahatan tersembunyi ini adanya di kamar tidur, di dapur, kemarin di tempat parkir di bawah ketika seorang laki-laki menganiaya pacarnya kan. Kan itu semua wilayah yang seolah-olah nggak boleh dimasuki oleh hukum tuh. Karena dianggap ya itu kan wilayah privat tuh. Jangan campuri kalau dua pasangan lagi cekcok. Justru kita mau terangkan bahwa wilayah yang tertutup dari publik, justru di situ kejahatan terhadap perempuan berlangsung masif kan. Jadi kita mesti pastikan bahwa hukum itu harus masuk sampai ke kamar tidur untuk mengetahui apa sebetulnya relasi itu. Relasi privat bukan, karena di situ potensi terjadi kekerasan tuh. Lebih banyak perempuan yang tewas di kamar tidurnya, di dapur, di rumah tangganya yang disebut sebagai istana si perempuan karena relasi patriarki masih di situ tuh. Jadi kita mesti pelan-pelan mengajarkan pada masyarakat kita bahwa kesetaraan itu dasarnya adalah penghargaan sebetulnya tuh. Jadi kalau kita anggap ya karena saya laki-laki maka saya menjadi kepala keluarga, ya jangan begitu cara lihatnya tuh. Kepala keluarga itu fungsi aja dan nggak boleh itu dianggap sebagai milik laki-laki tuh. Perempuan banyak yang harusnya juga mengambil posisi itu. Demikian juga di dalam politik tuh. Banyak perempuan yang pintar tetapi kemudian kalau dia ikut rapat sampai malam di DPR akan dianggap sebagai bahaya nanti kalau pulang. Ya diantar pulang dong dengan keamanan tuh. Supaya nanti dianggap bahwa perempuan itu mampu untuk berdebat 20 jam. Supaya kebijakan yang dihasilkan berperspektif perempuan alias berperspektif lingkungan atau berperspektif keadilan sosial. Saya mendorong perempuan-perempuan terutama para pembuat kebijakan itu di legislatif itu bikin kaukus perempuan tuh. Jadi kaukus itu adalah koalisi di antara anggota DPR atau anggota parlemen yang perempuan untuk isu tertentu yang lepas dari pengamatan atau pengintaian partai kan. Jadi lintas partai tetapi bawa isu yang khusus di antara mereka untuk kepentingan perempuan, bukan untuk kepentingan partai. Dan partai harus hormati kaukus itu tuh. Jangan dianggap bahwa itu si Meli perempuan dari satu partai P misalnya, dia tetap harus melapor kepada ketua partai. Nggak bisa begitu, karena kaukus itu justru penghormatan terhadap isu. Nah perempuan bisa berkumpul di situ tuh. Demikian juga perempuan di kabinet misalnya kan, menteri-menteri kabinet yang perempuan bikin kaukus juga supaya semua kebijakan itu harus pertama kali di fit and proper
apakah kebijakan pemerintah nanti itu berperspektif gender atau enggak? Gender mainstreaming apa tidak kan? Dulu Sri Mulyani pernah ajukan itu tuh, tapi kemudian batal karena nggak bisa diterapkan sampai ke tingkat lokal. Dulu Sri Mulyani bahkan ancam, semua gubernur yang mengajukan anggaran tanpa perspektif gender itu akan saya batalkan, itu saya kurangi. Tapi nggak bisa, karena dia bukan ketua partai. Lain kalau ketua partai yang bicara kan Sri Mulyani bukan ketua partai itu. Jadi terlihat di situ bahwa ide untuk kesetaraan masih dimungkinkan dengan mempengaruhi anggaran, tetapi itu memerlukan kesepakatan dengan ketua-ketua partai.